Hai anak-anak, kita berjumpa kembali ya dalam pembelajaran jarak jauh ini dengan menggunakan media video tutorial. Nah, kali ini anak-anak akan belajar ya tetap menggunakan buku pendamping kalian atau buku penunjang kalian untuk mempelajari kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu bukunya masih menggunakan buku penunjang tema 2 pada subtema 2 dan pembelajarannya pembelajaran 4. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoanya Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar di pembelajaran yang lalu. Masih ingatkah kalian tentang tempo dalam lagu? Apa yang maksud dengan tempo? Ada yang masih ingat? Tempo adalah lama atau panjang pendeknya nada sebuah lagu. Mungkin kalian masih ingat ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang pertama. Itu tujuan kita belajar. Yang pertama kita akan belajar tentang mengenal tempo panjang pendeknya suatu lagu. Kemudian kedua kita akan belajar tentang tempat-tempat di seluruh Indonesia yang menghasilkan bahan pokok atau bahan makanan pokok kita. Nah, sebelum lanjut, kalian persiapkan dulu alat tulisnya berupa pensil, penghapus, pulpen, penggaris, kemudian buku tulis dan buku pendamping atau buku penunjang kalian. Silahkan setelah itu kalian bisa buka buku pendamping atau penunjang kalian di halaman 46. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat di pembelajaran 4. Mari bernyanyi. Nah, di sini di halaman 46 ini ada lagu yang berjudul Menanam Jagung. Kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti ini. Nah, lagu yang Bapak tampilkan ini atau yang ada pada halaman 46 dengan judul Menanam Jagung itu ciptaan dari Ibu Sud. Ini ciptaan dari Ibu Sud. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung ini. Nah, dari teks lagu ini kalian bisa lihat ada not di sini. Ya. Ada not, kemudian ada tanda-tanda yang lain. Nah, sebentar kita pelajari tentang tempo panjang pendeknya sebuah lagu. Nah, sebelum lanjut, coba kalian perhatikan atau simak video lagu yang berjudul Menanam Jagung berikut ini. Bapak akan tampilkan lagunya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung.
Nah, itu sedikit lagunya anak-anak tentang lagu yang berjudul Menanam Jagung, ciptaan dari Ibu Sud. Nah, lagunya bisa kalian nyanyikan nanti di rumah. Silahkan bisa nyanyikan sesuai dengan teks judul lagu Menanam Jagung ini di halaman 46. Nah, kalian bisa lihat judul lagu ini adalah Menanam Jagung. Di sini ada kata jagung. Mungkin kalian pernah makan jagung atau pernah menanam jagung bersama orang tua kalian. Ya, jagung di sini merupakan salah satu makanan pokok kita. Dahulu kita belum mengenal atau jarang yang makan nasi atau yang bisa dikatakan mengkonsumsi nasi. Nasi itu terbentuk dari beras dulu. Nah, zaman dulu kita masih sulit makan nasi, atau bisa dikatakan nasi atau beras itu sangat mahal, sehingga untuk mengganti nasi kita biasanya makan jagung atau makanan pokok yang lainnya berupa jagung atau umbi-umbian yang lain. Ketela pohon juga termasuk makanan pokok pengganti nasi atau beras. Nah, jagung, mungkin kalian sudah sering makan jagung. Itu biasanya ada yang nasi kita dicampur dengan jagung, ya, itu rasanya enak juga. Nah, jagung dan umbi-umbian itu termasuk makanan pokok kita sebelum kita bisa dikatakan mengenal namanya beras atau nasi. Kita biasanya mengkonsumsi jagung atau umbi-umbian yang lain. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya kalian bisa lihat di halaman 47 tampilannya seperti ini. Di halaman 47 kalian bisa lihat, mari belajar. Nah, di sini ada teks. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, seperti beras, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, kentang, singkong, dan ubi. Padi dihasilkan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah penghasil jagung termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Singkong banyak dihasilkan di Sumatera. Singkong banyak dihasilkan di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kedelai dihasilkan di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kacang tanah banyak dihasilkan di Bengkulu, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, ini sudah dijelaskan di teks ini bahwa kebutuhan pokok kita itu seperti beras, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, kentang, singkong, dan ubi itu tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki beraneka macam provinsi, ya, banyak provinsi di Indonesia ini, dan masing-masing provinsi menghasilkan kebutuhan pokok yang berbeda-beda. Termasuk kita juga di Bali, kita memiliki penghasilan pokok masyarakat di Bali itu yang terkenal adalah di daerah Tabanan, yaitu penghasil beras. Sehingga daerah Tabanan itu disebut lumbung beras. Nah, kalian bisa simak berikut, Bapak berikan video tentang daerah yang ada di provinsi Bali. Ya, Bali memiliki berapa kabupaten? Terdiri dari 8 kabupaten, kemudian 1 kota. Nah, dari kabupaten tersebut Bapak ambil Kabupaten Tabanan yang merupakan, atau bisa dikatakan Kabupaten Tabanan itu merupakan penghasil beras, sehingga Kabupaten Tabanan diberi julukan lumbung beras untuk wilayah Provinsi Bali. Nah, berikut Bapak akan berikan video tentang penghasilan pokok di Kabupaten Tabanan. Pulau Bali tidak hanya terkenal dengan objek wisata dan budaya yang sudah mendunia, namun potensi alam berupa persawahan terasering menjadi sisi lain indahnya Pulau Dewata. Kabupaten Tabanan dengan luas lahan pertanian mencapai 21.000 hektar dan luas tanah mencapai 40.000 hektar per tahun, menjadikan Kabupaten Tabanan menjadi lumbung beras di Pulau Bali.
Potensi yang luar biasa ini menjadikan PT Syngenta Indonesia ingin berkontribusi dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Salah satu kegiatan yang digelar adalah Expo Amistartop yang dilaksanakan di Desa Tanggun Titi, Kecamatan Selamadek Timur, Kabupaten Tabanan. 100 petani dari Kabupaten Tabanan menghadiri Expo yang digelar pada 6 dan 7 April 2018 yang lalu. Agronomi Syngenta mengemas Expo ini dengan mengajak petani untuk membandingkan langsung hasil pertanian perlakuan kontrol petani dan perlakuan dari PT Syngenta. Dari tinjau lapangan ini menunjukkan bahwa potensi tanaman padi di Kabupaten Tabanan yang rata-rata hanya 6-7 ton per hektar mengalami peningkatan mencapai 9 ton per hektar jika diperlakukan dengan menggunakan produk-produk dari PT Syngenta. Bahkan 10 ton per hektar bisa terwujud seperti yang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, itu sedikit anak-anak tentang video daerah bisa dikatakan di Provinsi Bali ya, tepatnya di Kabupaten Tabanan. Itu daerahnya menghasilkan berapa kebutuhan pokok, yaitu ambil beras, sehingga di Kabupaten Tabanan itu bisa dikatakan sebagai lumbung berasnya daerah atau Provinsi Bali. Nah, kemudian di bawah ada tugas mari menulis. Apakah provinsi tempat tinggal kalian menghasilkan makanan pokok? Di daerah atau kota mana saja bahan makanan pokok tersebut dihasilkan? Nah, kalian bisa membuat tugas pertama ini di buku tugas kalian. Coba tuliskan daerah yang tempat tinggal kita ya, kita berada di Provinsi Bali. Coba cari daerah atau kabupaten mana yang bisa menghasilkan makanan pokok. Seperti Tabanan yang Bapak contohkan tadi, bisa menghasilkan bahan makanan pokok yaitu berupa beras. Nah, kalian buat atau tulis di buku tulis kalian, buku tugas kalian, daerah di Provinsi Bali yang menghasilkan bahan makanan pokok. Coba kalian tuliskan. Jika kalian menemukan kesulitan, silahkan tanyakan kepada pendamping kalian, orang tua kalian, ataupun kakak kalian juga boleh. Nah, ini tugas pertama. Selanjutnya di halaman berikutnya, yaitu di halaman 48. Kalian bisa lihat halaman 48 tampilannya seperti ini. Di halaman 48 ini ada, bisa dikatakan ya, ada komik. Ada banyak lagu yang bercerita tentang kekayaan alam. Dapatkah kalian menyebutkan salah satunya? Kira-kira kalian bisa menyebutkan salah satu lagu yang bercerita tentang kekayaan alam? Seperti tadi lagu yang berjudul Menanam Jagung, itu berkaitan dengan kekayaan alam. Coba kalian cari lagu yang berkaitan dengan kekayaan alam yang lain. Nah, selain itu kalian juga tadi di awal sudah menyinggung tentang tempo lagu. Masih ingatkah kalian tentang tempo lagu? Nah, di sini di bawah ada mari belajar. Kalian sudah mempelajari tentang tempo lagu minggu lalu. Masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan tempo? Tempo pada lagu adalah kecepatan. Ada 3 macam tempo pada lagu, yaitu adagio, tempo lambat, andante, tempo sedang, dan allegro, tempo cepat. Tempo biasanya dituliskan di atas partitur lagu di sebelah kiri, dekat keterangan nada dasar. Tempo dapat dituliskan dalam bahasa aslinya, misalnya andante, maupun dalam bahasa Indonesia misalnya sedang. Kalian sudah mempelajari lagu bertempo lambat dan sedang di minggu lalu. Untuk lagu Menanam Jagung yang sudah kalian nyanyikan tadi, apakah temponya? Apakah kalian tahu? Nah, kemudian dari keterangan tadi ya, tempo itu terdiri dari adagio, tempo lambat, andante, tempo sedang, dan allegro, tempo cepat. Nah, tempo ini biasanya dituliskan di atas partitur lagu di sebelah kiri dekat keterangan nada dasar. Coba kita lihat. Nah, ini namanya bisa dikatakan tempo ya. Yang di atas ini bisa dikatakan tempo. Ada yang isi garis ini kadang-kadang dibaca atau dinyanyikan cepat. Kalau yang seperti ini biasanya dinyanyikan biasa. Kemudian ada yang sedang juga dengan garisnya yang agak pendek. Yang agak panjang ini sedang, yang agak pendek nanti itu dipercepat. Nah, itu.
Kalau di sini ada yang garisnya pendek, Bapak lihat tidak ada ya, semua garisnya panjang. Oh ini yang panjang, ini yang pendek. Kalian bisa nanti tentukan lagu ini apa termasuk nadanya cepat atau temponya cepat atau temponya sedang atau lambat. Silakan. Dan tugas kedua, kalian bisa nyanyikan dalam bentuk video ya, rekam tampilan kalian dalam bentuk video menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung. Nah, di sini tugasnya, hafalkan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan notasi yang tepat. Latih nyanyian kalian setiap hari. Minta pendapat orang tua kalian apakah kalian sudah menyanyikan lagu itu dengan benar atau belum. Nah, ini tugas yang kedua, kalian merekam diri kalian ya, minta bantuan kepada pendamping kalian untuk merekam kalian. Rekaman kalian dikirimkan ke WA Bapak pribadi juga boleh. Itu menyanyikan lagu yang berjudul Menanam Jagung. Nah, untuk pembelajaran kali ini Bapak rasa sudah cukup. Dari pembelajaran tadi kalian bisa mengambil kesimpulan. Ya, mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan bersama orang tua kalian. Nah, kalau Bapak simpulkan tadi, yang pertama kita belajar tentang kebutuhan pokok yang ada di Provinsi Bali khususnya ataupun semua provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Nah, masing-masing provinsi atau masing-masing daerah itu memiliki penghasilan atau menghasilkan kebutuhan pokok yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kalian sudah belajar tentang mengetahui tempo dari suatu lagu. Ada tempo yang sedang, lambat, dan cepat. Nah, itu aja pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan ingat, patuhi protokol pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih, bisa menggunakan hand sanitizer, tetap menggunakan masker jika bepergian, dan kurangi bepergian jika tidak terlalu penting. Nah, sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Dadah.